Cara selamat kalau kalian mau ditelan sama paus kayak gini, jawabannya itu bisa banget. Mungkin banyak orang yang mikir, gak mungkin lah ditelan paus bisa selamat, caranya gimana? Tapi ada kasusnya guys. Di tahun 2007 ada seorang pria bernama Rainer Schimpf, di mana dia itu adalah salah satu fotografer bawah laut, dan waktu itu lagi foto-foto di sekitaran Afrika. Lagi asik-asik foto nih sama kameranya, tiba-tiba dia langsung disergap sama mulut paus, dan akhirnya dia menahan nafas, dan gak lama dari situ, dia langsung dimuntahin sama tuh paus. Tapi ada satu-satunya paus yang memungkinkan benar-benar bisa menelan manusia secara utuh, yaitu paus sperma. Dan bentukan paus sperma kalau kalian penasaran, itu kayak gini. Yang pertama, saran dari beberapa ahli, kalau kalian mulai disergap, coba lipat badan kalian sampai bentuknya kayak gini, sampai kecil, supaya terhindar pertama dari gigitannya dulu seenggaknya. Karena satu giginya itu bisa seberat 1 kilogram, kebayangkan kalau dikunyah. Yang kedua, ini mungkin terdengar mustahil, tapi kalian harus gak boleh panik, dikarenakan kalau kalian panik, kalian udah bingung mau ngapain. Tapi kalau kalian gak panik, kalian bisa berpegangan sama beberapa organ sebelum kalian nanti akhirnya ditelan jauh lebih dalam ke bawah. Yang ketiga, dan yang paling penting banget, kalau kalian baru ngelihat dan itu adalah jenis paus sperma, itu udah langsung dihindari aja. Karena walaupun menyeramkan nih, paus yang kayak gini tiba-tiba mangap dari atas dan ngambil sesuatu yang di atasnya, itu sebenarnya mereka cuma ngambil dan akhirnya nanti dimuntahkan lagi kalau ukurannya itu nggak sesuai sama apa yang pengen mereka makan. Karena mereka bakal menyaring semuanya nanti akhirnya di daerah mulut dan akhirnya membuang-buang badan-badan manusia mungkin yang ukurannya besar. Mereka akan menyaring semuanya yang masuk dalam mulut dan akhirnya dimuntahkan, apalagi ukuran badan manusia itu mereka paling gak mau. Tapi kecuali si paus sperma ini yang bisa menelan manusia bulat-bulat. Makanya hindarin aja kalau kalian nemu si jenis paus yang satu ini. Cara selamat kalau kalian berhadapan sama kuda Nil kayak gini, asli ini serem banget binatangnya ternyata. Yang perlu kalian tahu, walaupun badan mereka segede itu, bukan berarti mereka nggak bisa lari ngejar kalian. Mereka bisa berlari dengan kecepatan 48 km per jam, atau secepat kuda, lebih cepat dibandingkan manusia tercepat di bumi, yaitu Usain Bolt. Yang pertama, jaga jarak, karena si kuda Nil ini tipenya itu teritorial. Mereka akan menandai wilayah mereka sebagai wilayah kekuasaan. Jadi kalau kalian berani masuk di sekitaran situ, bahaya. Yang kedua, kalau udah mendesak dan dikejar, udah kalian coba lari deh. Tapi kalian harus mematikan larinya itu, kalau bisa zigzag kayak gitu, supaya mereka itu cepet capek walaupun cepet. Dan kalian harus mencari tempat-tempat yang banyak rintangan, bisa melewati batang pohon, atau bahkan naik ke pohon kayak gini, naik ke bukit, itu lebih aman. Kalau kalian udah terlanjur nih, misalnya tangannya digigit, kalian mau cari apa kelemahan dia. Kelemahannya itu ada di sekitaran mata juga, dimana kalau kalian menyerang bagian mata, dipukul kayak ditusuk dan lain-lain, mereka mudah-mudahan melepaskan kalian. Cara menyelamatkan diri kalau kalian tersesat di hutan sendirian kayak gini, harus ngapain? Apalagi buat pendaki pemula yang belum tahu basicnya, dan akhirnya ngeliat kanan kiri sama aja pohon semua. Yang pertama, kalian harus mencari sumber air, dikarenakan manusia itu kalau udah dehidrasi, itu pikirannya udah kemana-mana. Cari jejak hewan, nyamuk, lalat, dan biasanya mereka itu mengarahkan kepada sumber air, atau kalian bisa menampung air hujan juga dengan cara bikin kayak gini, dikasih batu biar mereka tuh turun ke bawah. Selanjutnya, kalian buat shelter atau perlindungan. Biasanya bentukannya lean on kayak gini, disandarin ke pohon yang gede dan akhirnya disusun-susun pakai batang-batang kayu yang lebih kecil. Yang ketiga, otomatis cari sumber makanan, biasanya dari tumbuh-tumbuhan di sekitar kan. Tapi kalian harus perhatiin juga, ada beberapa yang poisonous atau berbahaya. Yang beracun itu bisa ciri-cirinya adalah berry-berry yang warnanya itu kuning atau putih, berduri, dan akhirnya mushroom nih kayak gini. Dan ada juga bentukan payung. Kalian juga bisa makan bentukan belalang, ulat, dan lain-lain yang udah familiar, tapi hindari tuh kayak laba-laba, terus bentuk-bentuk aneh-aneh binatang yang kalian belum tahu dia bakalan beracun atau enggak. Dan jangan lupa buat api untuk menghangatkan badan, dan sekali lagi teriak-teriak minta pertolongan. Cara kalian selamat, kalau misalkan kalian lagi naik lift, tiba-tiba liftnya jatuh terjun bebas ke bawah, ini bahaya banget loh. Sebenarnya di lift-lift modern itu udah dirancang sangat aman, dikarenakan mereka itu punya pengaman ganda. Jadi kalau sewaktu-waktu amit-amit semuanya itu runtuh, putus talinya segala macam, mereka itu punya yang namanya electromagnetic brake yang akan akhirnya ngerem sendiri sebelum lift bener-bener nyentuh bawah dan akhirnya boom, tabrakan. Yang kedua, biasanya pilihan di otak manusia itu antara loncat-loncat sampai akhirnya nanti nyentuh bawah dan akhirnya kalian ngambang di pikiran kita, atau mungkin kalian panik dan akhirnya cuma jongkok menyelamatkan diri kayak gitu, atau mungkin kalian bisa tiduran di lantainya terlontang kayak gini. Pertama, kalau kalian berharap selamat dengan cara loncat-loncat, itu nggak mungkin, dikarenakan kalian tuh harus loncat dengan kecepatan tinggi, dan kalian juga nggak tahu kan, sampai bawahnya itu kapan. Kalian bakalan di tempat meninggal kalau kayak gitu caranya. Yang kedua, dengan cara jongkok pasrah atau nggak melakukan apa-apa, cuma berdiri doang, itu lebih parah juga. Dikarenakan kalau lift ini terjun bebas ke bawah, itu otomatis berat badan kalian karena gravitasi itu akan menambah berat badan, sehingga kaki kalian itu tidak bisa menumpuk.
Dan akan semuanya patah dan akhirnya lebih hancur. Yang ketiga, ini yang lebih bagus nih, lebih mending lah. Dengan cara tiduran di lantainya kayak gini yang disarankan beberapa ahli sambil dengan cara melindungi kepala kalian. Karena dengan cara ini, distribusi kecelakaan atau distribusi benturannya akan tersebar ke seluruh badan. Dan dengan cara itulah kemungkinan selamatnya itu lebih tinggi dibandingkan kalian melakukan hal-hal sebelumnya tadi. Cewek ini mohon-mohon ke dokter biar mukanya dioperasi, mirip cewek yang di foto ini karena dia hartanya banyak banget dari pacarnya, tapi setelah ini dia nyesel banget. Nah, dia itu minta dioperasi mukanya mirip si cewek ini dikarenakan pacarnya si cewek itu kaya banget, segala hal tuh dikasih, dia jadi iri. Sampai akhirnya dia ketemu, dia coba goda-godain kan, tapi ternyata nggak mempan digoda-godain kayak gitu. Bahkan setelah ini, cewek itu nunjukin harta-hartanya yang lain, mulai dari tas, make up, segala macam yang mahal-mahal, sampai akhirnya dia memutuskan, kayaknya gue makin iri deh, gue bisa ngerubah muka gue biar mirip dia sebelum dia nikah. Dia datanglah ke dokter supaya mukanya diubah sama persis, dan ternyata pas hari H nikah, dia bener-bener berubah, dan akhirnya cewek yang asli digebuk. Setelah dia nikah, dia kaget banget, yang datang ternyata kakek-kakek kayak gini, beda banget sama cowoknya yang tadi. Ternyata sosok suaminya adalah sebenarnya kakek-kakek tua yang emang doyan makan daging cewek-cewek muda supaya dia tetap awet muda kayak gini. Makanya jangan suka iri. Cara kalian selamat kalau kalian dikejar sama anaconda kayak gini, asli ini serem banget. Salah satu jenis yang terkenal adalah green anaconda, di mana mereka bisa melilit mangsanya dalam hitungan detik, bahkan kalau mangsanya segede manusia sekalipun yang berotot, karena mereka itu kuat banget kalau ngelilit. Yang pertama, kalau tangan kalian itu udah terlanjur masuk ke dalam si mulut anaconda, jangan coba untuk membuka keras-keras, karena itu bahkan capek-capekin aja, dan kalian cuma tinggal cari gigi anaconda yang ada di dalam mulutnya. Ada jenis gigi dia di dalam, yang agak bengkok ke dalam itu biasanya berusaha untuk menahan mangsanya kalau mau ditelan. Nah, coba kalian tarik itu keluar, sampai akhirnya dia terluka, dan akhirnya mudah-mudahan membuka mulutnya. Yang kedua, ketika kalian dililit sama badan anaconda yang gede banget kayak gini, usahain jangan buang nafas, dikarenakan setiap kalian buang nafas itu semacam kode buat mereka untuk mengeratkan lagi lebih erat. Yang ketiga, katanya kalian coba gigit balik, biasanya itu bagian sensitifnya di antara mata atau enggak gigit bagian ekornya. Mudah-mudahan aja selamat, sekali lagi mudah-mudahan ya. Cara mudah-mudahan kalian selamat dari serangan hiu, siapa yang nggak takut hiu coba? Yang pertama, sebenarnya ini kayak rada mustahil, tapi jangan panik. Misalkan kalian baru melihat mereka, terus kalian tuh panik, makanya kalian langsung kayak cepet-cepet berenang, tapi kalian itu badannya gelisah. Mereka bisa menangkap hal tersebut, dan akhirnya malah nyamperin kalian, yang tadinya mungkin gak mau nyamperin. Yang kedua, gak usah pura-pura mati, kayak ngambang dan lain-lain, karena mereka itu suka target yang gampang untuk didapetin. Kalau kalian pura-pura mati, mereka bisa aja langsung nyergap. Selanjutnya, kalau kalian emang udah mendekati banget nih sama si hiu, udah diserang, coba kalian serang di bagian sensitifnya, yaitu di bagian mata dan di bagian hidung. Dimana kalau diserang itu mudah-mudahan mereka melepaskan kalian. Kabar baiknya, hiu ini jarang banget untuk mau makan manusia sebagai santapannya, dikarenakan mereka biasanya nyamperin atau nyerang manusia yang lagi berenang, karena mereka itu penasaran doang. Dan faktanya lebih banyak hiu yang terbunuh oleh manusia dibandingkan manusia yang terbunuh oleh hiu. Cara mudah-mudahan selamat kalau kalian kecelakaan pesawat kayak gini. Serem banget gak sih naik pesawat terus jatuh? Kabar baik buat kalian yang takut banget naik pesawat adalah kemungkinan kalian bakalan meninggal di dalam pesawat itu cuma 1/11 juta. Itu lebih kecil banget kemungkinan dibandingkan kalian ketabrakan sama mobil. Selanjutnya, untuk menghindari hal-hal yang gak mengenakan, kalian pakai pakaian itu yang normal-normal aja, yang nyaman untuk dipakai. Jangan ribet-ribet, karena misalkan ada kejadian emergensi, kalian tuh gampang bergerak. Pakailah sepatu kayak gini untuk gampang lari. Selanjutnya, ada nggak sih tempat duduk yang paling aman di pesawat yang bisa kalian pilih? Sebenarnya paling aman juga nggak ada, karena kalau meledak ya udah semuanya meninggalkan. Tapi kebanyakan orang itu memilih untuk duduk di dekat pintu-pintu emergency kayak gini, supaya keluarnya itu lebih cepat. Selanjutnya, jika terjadi benturan, kalian harus membukukan badan kalian kayak gini, taruh tangan di bawah paha. Dan juga kalian harus memperhatikan kalau turun oksigen tuh dari atas, kalian harus pakaiin oksigen ke kalian dulu, baru menyelamatkan orang lain seperti anak kecil atau orang tua. Cara menyelamatkan diri dari tsunami ini kalian harus waspada banget guys. Yang pertama, kalau misalkan rumah kalian atau mungkin kalian lagi liburan di pinggir pantai, kalian cepetan lari sekitar 3,5 km menjauhi dari pusat bibir pantai. Akan lebih baik kalau kalian menemukan bukit setinggi ini atau bahkan gedung-gedung tinggi yang bisa kalian tempati, yang tentunya harus memperhatikan kekokohan bangunannya juga ya, jangan asal naik. Selanjutnya, kalian harus memperhatikan tanda-tandanya dulu, di mana biasanya sebelum terjadi tsunami, itu ada gempa bumi, disusul dengan kalau kalian lagi di pinggir pantai, biasanya air akan surut dengan jauh ke tengah laut. Kalau kalian nggak sempat nemu gedung-gedung tinggi kayak gini, kalian buruan cari sesuatu yang bisa menahan kalian erat, seperti pohon palem.
Jadi di tsunami Aceh beberapa tahun lalu, itu ada seorang wanita Indonesia yang berhasil selamat dari tsunami dikarenakan dia memegang erat pohon palem kayak gini dan akhirnya selamat setelah 5 hari yang bergelantungan di situ. Cara selamat kalau kalian dikejar sama komodo, ini bahaya banget loh. Perkiraannya sekarang itu udah sekitar 31 orang yang diserang sama komodo dari tahun 1974 dan 5 diantaranya itu meninggal. Yang pertama, buat kalian wanita yang menstruasi itu dilarang masuk ke taman komodo kayak gini. Kenapa? Karena indera penciuman komodo itu tajam banget untuk mencari mangsanya. Dan ketika kalian lagi menstruasi, dia akan dengan gampangnya mencium bau darah dan itu akan memancing dia untuk mendekati kalian. Yang kedua, si komodo ini bisa berlari dengan cepat sekitar 21 km per jam. Tapi kalian juga bisa coba lari dari mereka kalau dikejar, tapi gayanya zigzag kayak gini guys. Mereka emang bisa lari secepat itu, tapi mereka itu nggak punya kemampuan untuk terus-terusan lari. Atau kalau kalian nemuin rumah panggung, langsung naik, karena mereka itu nggak bisa naik ke rumah panggung, kecuali yang kecil-kecil. Terakhir, kalau kalian emang bener-bener udah digigit, kalian coba cari barang-barang atau benda-benda yang bisa mencolok-colok bagian sensitif dari si komodo, mulai dari telinga, mata, dan lain-lain. Dengan harapan mereka ngelepasin.